Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahab dengan NPM 1911029. Saya dari kelas manajemen B sore, anggotanya Rini. Oke, setelah itu Zuri Rahmika. Halo, nama saya Zuri Rahmika dengan NPM 191103665. Oke, selanjutnya. Dan ada satu lagi teman saya wanita juga. Tunggu ya, Handa. Halo, nama saya Sri Dewi Handayani, NPM 1911070 dari kelas B Manajemen Sore. Dan satu lagi Paling ganteng. yang paling ganteng di antara kita semua, yaitu Bambang Edi. Halo, perkenalkan nama saya Bambang Nurholik, NPM saya 19110140. Saya dari manajemen B sore, semester 4. Oke, setelah perkenalan tadi, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu pembahasan tentang materi. Oke geng, sebelum kita melanjutkan video ini, mari kita dengarkan penjelasan tentang forecasting. Mari sama-sama dukung channel ini agar dapat terus berkembang. Jangan lupa di-share ya. Metode forecasting adalah suatu cara memperkirakan dengan kuantitatif atau kualitatif apa yang akan terjadi di masa depan dari data yang ada di masa lalu. Penggunaan metode forecasting ini adalah untuk memprediksi dengan sistematis dan pragmatis berdasarkan atas data yang relevan di masa lalu. Di mana manfaat forecasting ini bagi perusahaan adalah sebagai alat bantu untuk merencanakan tujuan perusahaan agar lebih efektif dan efisien, serta untuk membuat sebuah keputusan yang tepat di masa yang akan datang. Ada 3 metode untuk mencari forecasting, yaitu metode trend moment, yang kedua metode semi-average, dan yang terakhir adalah metode line square. Untuk masing-masing metode akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu adalah Salsabila Rahab. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Rahab dengan NPM 1911029. Di sini saya akan menjabarkan tentang metode trend moment. Di sini saya akan menjabarkan tentang perusahaan seleb glow yang menjual paket wajah. Di sini kita akan mencari forecastnya pada tahun 2021 yang kita sudah dapat datanya pada tahun 2015 sampai 2020. Yang 2015 ada 300, 2016 ada 349, 2017 ada 370, 2018 ada 465, 2019 ada 512, 2020 ada 560. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabelnya, yaitu ada nomor, ada tahun, ada Y yaitu adalah penjualannya setiap tahun, X pangkat 2, X dan X kali Y. Di sini X-nya didapatkan dari ketentuan ya. Itu tahun pertama itu ditetapkan angkanya adalah 0, tahun kedua 1, tahun berikutnya menurun sampai habis semua data tahunnya. Dan X pangkat 2 adalah X yang tadi sebelumnya itu dipangkatkan 2 dan ini adalah hasilnya. Dan X kali Y itu hasil dari X yang sebelah sini dikalikan sama Y penjualannya. Per tahun dihitung dan dijumlahkan hasilnya semua. Sehingga diperolehlah persamaan pertama 2546 sama dengan 6A ditambah 15B. Persamaan kedua adalah 7292 sama dengan 15A ditambah 55B. Metode eliminasi, kita akan membuat metode eliminasinya. Di sini kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam metode eliminasi. Yang supaya kita cari eliminasi ini, caranya adalah dikalikan sehingga hasilnya adalah 0. Dan di sini yang kita kalikan adalah A-nya. Jadi yang kita peroleh dari metode eliminasi ini adalah nilai B-nya. Jadi yang persamaan pertama kita baiknya sih ngalikannya 5. Dan persamaan kedua kita baiknya ngalikan 2 supaya hasilnya tidak terlalu besar. Hasilnya, jadi persamaan pertama dikalikan kedua 2546 dikalikan 5, hasilnya adalah 1.2730.
dan seterusnya kita kalikan dengan persamaan 1 dikalikan 5, persamaan 2 dikalikan 2, sehingga diperoleh hasilnya segini. Lalu, setelah hasilnya diperoleh, maka kita kalikan yang A, maka hasilnya adalah 0. Jadi, karena sudah 0 nih, jadi kita pindahkan aja B-nya ke sebelah kiri ujung. Itu nanti hasilnya adalah 52,97 hasilnya. Selanjutnya adalah kita melakukan metode substitusi untuk memperoleh nilai A. Tadi udah eliminasi, kita memperoleh B, maka substitusi kita mencari nilai A. Supaya lebih mudahnya, kita ngambil persamaan pertama karena hasilnya lebih sedikit daripada persamaan kedua ya. Habis itu kita masukkan rumusnya yang tadi persamaan pertama, lalu kita ganti B-nya yang jadi jawaban dari metode eliminasinya. Kita masukkan ke dalam kurung, lalu dikalikan, yaitu 2546 sama dengan 6A ditambah 15 dikali 52,97. Lalu hasilnya diturunkan. Setelah sudah dapat hasilnya dikalikan, lalu 6A dipindahkan ke sebelah kiri. Jadi hasilnya adalah 1751,5. A diturunkan, 6 dipindah ke kanan, maka dibagi. Hasilnya yang di atas dibagi dengan 6. Hasilnya adalah A sama dengan 291,91. Maka persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan 291,91 ditambah 52,97X. Nah, sekarang setelah kita dapatkan nilai A dan B dan kita sudah memperoleh persamaannya, maka kita tinggal mencari forecast tahun 2021. Setelah kita memperoleh nilai A dan B juga persamaannya, maka tinggal kita mencari nilai forecast untuk tahun 2021. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 291,91 ditambah 52,97X. X-nya adalah 6, karena di tabel sebelumnya yang tadi, itu kan hasil X untuk tahun 2020 adalah 5, maka 2021 adalah 6. Maka kita masukkan X-nya itu jadi 6. Setelah itu, kita turunkan yang sebelah sini ke bawah, dan yang 52,97 itu dikalikan 6, hasilnya adalah 317,82. Maka yang sebelah kanan dan sebelah kiri kita jumlahkan, hasilnya adalah 609,73. Jadi forecast Celeb Glow pada tahun 2021 adalah sebesar 609,73. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Juhri Ramika. Saya Juhri Rahmika. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu metode LESCO. Oke, di sini saya akan membawakan dengan data genap, yaitu berdasarkan laporan data mahasiswa manajemen kelas B sebelumnya. Itulah forecast tahun 2021. Tabelnya yaitu dari tahun 2017 sampai 2020. 2017 manajemennya yaitu 90, 2018 110, 2019 115, 2020 130. Oke, di sini kita akan menampilkan tabel jawabannya. Ada nomor, tahun, manajemen atau Y, X, X dikali Y, dan X kuadrat. Di sini kita akan memakai X dari metode least square dengan data genap dari 2017 sampai 2020. X yang dari 2017 yaitu minus 3, lanjut minus 1, 1, dan 3. Dan XY, X dikali Y, hasilnya yaitu minus 270, minus 110, 115, 390. Lalu X kuadrat 9, 1, 1, 9. Di sini Y-nya akan kita jumlahkan
yaitu 445. Lanjut, jumlah X yaitu 0, jumlah X dikali Y yaitu 125, jumlah X kuadrat yaitu 20. Di sini kita akan melanjutkan dengan persamaan dari A dan B. A dengan rumus yaitu sigma Y dibagi N. Sigma Y yaitu 445 dan N 4 sama dengan 111,25. Lanjut persamaan B dengan rumus sigma X dikali Y dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 125 dibagi 20. Hasilnya yaitu 6,25. Dari persamaan AB yang udah dapat ini, ditemukanlah Y-nya yaitu 111,25 ditambah 6,25 dikali X. Persamaannya sudah dapat, lanjut kita ke forecast tahun 2021-nya. Dengan persamaan Y-nya tadi, 111,25 ditambah 6,25 dikali X, X-nya yaitu 5. Lanjutan dari X sesuai dengan metode least-square ini, yaitu hasil akhirnya adalah 142,5. Oke, selanjutnya Halo, nama saya Sri Dewi Handayani, NPM 191102770. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode semi-average atau metode semi rata-rata. Metode semi-average ini rumusnya Y sama dengan A tambah B dikali X. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Di sini ada tabel data penjualan PT Maju Mundur dari tahun 2010 sampai 2015. Datanya di sini kan ada 6 data. Pertama kita bagi menjadi dua kelompok. Data pertama kelompok pertama ada 3 data dari tahun 2010 sampai 2012. Kelompok kedua ada 3 data juga, yaitu dari tahun 2013 sampai 2015. Di sini kita lihat volume penjualannya di tahun 2010 ada 300.000, tahun 2011 ada 500.000, tahun 2012 ada 550.000. Untuk kelompok kedua, tahun 2013 ada 575.000, tahun 2014 ada 600.000, tahun 2015 ada 625.000. Oke, untuk kelompok pertama kita cari dulu semi totalnya. Semi total itu kita dapat dari keseluruhan jumlah di volume penjualan. Jadi itu kita jumlahin dan hasilnya udah dapat, yaitu 1.350.000. Kemudian kita cari semi average-nya. Semi average itu semi total dibagi banyaknya data di kelompok yang pertama tadi. Jadi kan ada 3 data tuh. Jadi semi total itu 1.350.000 dibagi 3, jadi hasilnya 450.000. Untuk kelompok 2 dari tahun 2013 sampai 2015, cara menghitungnya itu sama aja sih kayak kelompok 1 tadi. Tahun dasarnya itu ada di 2014 karena tahun dasar itu adalah tahun pertengahannya. Langsung masuk ke perhitungan aja ya untuk mencari forecast. A itu kita ketahui 450.000. 450.000 itu semi average-nya. Kita bisa memakai 450.000 atau yang 600.000-nya. B itu kelompok 2 dikurang sama kelompok 1 dibagi banyaknya data di masing-masing kelompok. Jadi 600.000 dikurang 450.000 dibagi 3, hasilnya itu 50.000. Langsung kita cari Y 2016 pakai tahun dasar yang 2011, yaitu di kelompok 1. Y 2016 itu sama dengan 450.000 ditambah 50.000 dikali X. X-nya itu 5. Sesuai ketentuannya ya. Hasilnya jadi 700.000. Yang untuk tahun dasar 2014 itu kita pakai kelompok 2, Y 2016 sama dengan 600.000 ditambah 50.000 dikali X. X-nya itu 2, hasilnya 700.000. Jadi untuk data penjualan
Jadi untuk data penjualan di tahun 2016 hasilnya itu adalah 700.000 unit. Terima kasih. Nah, itu dia tadi penjelasan dari teman-teman saya. Gimana? Ada yang kurang paham? Ya maaf ya, namanya juga manusia, kekurangan kelebihan. Apalagi kita yang baru belajar. Ya udah, cukup sekian. Terima kasih dari presentasi saya. Sampai jumpa. Dadah. Dah. Dadah. Oke, udah ya Rin, kamera rolling action. Ada 3 metode untuk mencari Assalamualaikum. Ada nungguin aku nggak? Jadi di sini kita tuh kan dapat tugas apa ya namanya? Weh, kayak mana weh? Nah, itu dia penjelasan dari teman-teman saya. Gimana? Ada yang kurang paham? Ini songongnya. Baru nanti kita ada nama taman. Yuk. Yang kurang paham? Ya udah, maaf ya namanya juga. Astagfirullah, gak direkam. Halo, nama saya Zuri Rahmika dengan NPM 1911035. Ketawa, Pak. Halo, nama saya Sudewi Handayani, NPM 1911020 dari kelas. Besok ya. Sore.